Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Al-khamisata asyar, faedah yang ke-15, itsbatu sifatil ghairah lillahi ta'ala. Ditetapkannya sifat kecemburuan untuk Allah taala. Itsbatan yaliqu bijalalih. Penetapan yang sesuai dengan keagungan Allah, bila ta'tilin wala ta'wil. Tanpa melakukan taktil, yaitu kita mengingkarinya dan mengosongkannya, wala ta'wil, yaitu yaitu menyelewengkan. Ghairah menjadi apa? Iradatul intiqam, keinginan untuk membalas, keinginan untuk menghukum. Sebagaimana penakwilan orang-orang Asy'ariyah itu. Yang betul adalah apa? Allah punya kecemburuan. Apakah setelah itu dia ingin membalas atau tidak, itu terserah dia. Tapi kecemburuan adalah kecemburuan, bukan keinginan untuk menghukum. Itu adalah kelanjutannya kalau Allah ingin melanjutkan. Wala tasbih, dan tanpa kita menyerupakan kecemburuan Allah dengan kecemburuan makhluk. Tayyib. Qala Sun'ani rahimahullahu ta'ala, idza waradat sifatun min sifatillahi ta'ala muhimatun. Boleh muhimatun, boleh muhimatan, tergantung i'rab kita apa. Bimusyabahatil makhluqin, apabila datang suatu sifat dari sifat-sifat Allah ta'ala yang dia itu memberikan pemahaman atau memberikan kesan adanya penyerupaan dengan makhluk, kawurudilah dilihat, seperti datangnya lafaz tangan, wal ain wa nahwihima, dan yang seperti itu. Tayyib. Dan ini apa? Ini adalah kesalahan dari As-Sun'ani rahimahullah. Tidak ada satu sifat pun yang mengharuskan adanya pemahaman sama dengan apa? Makhluk atau menyerupai makhluk. Semuanya sifat adalah apa? Sesuai dengan keagungan Allah. Kalau kaidah ini ditetapkan, maka bukan hanya tangan dan mata, semuanya, bahkan apa? Sifatul wujud dan juga sifatul hayah masuk di situ. Karena makhluk juga punya sifat itu. Tapi ini adalah kesalahan As-Sun'ani rahimahullah dalam takwil. Dan ini banyak di dalam apa? Di dalam Syarah Bulughul Maram beliau rahimahullah. Tayyib. Wa minhu al-ghairah, di antaranya juga apa? Kecemburuan. Apa beza kecemburuan dengan kemarahan? Kemarahan dengan iradah. Semuanya adalah sifat Allah dan semuanya makhluk juga punya. Tapi apa? Tidak harus hal itu mendatangkan keserupaan atau memberikan kesan keserupaan dengan makhluk. Faqad ikhtalafal ulama fi tilkas sifah. Para ulama telah berselisih pendapat dalam sifat ini. Ulama yang mana? Itu adalah antara apa? Antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mubtadi'ah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah sendiri mereka tidak berselisih. Mereka percaya dengan berita Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yakin Allah dan Rasul-Nya itu memiliki kefasihan yang sempurna. Kalau menggunakan lafaz ini berarti memang inilah yang hakiki. Tayyib, fitil kasifah. Para ulama, kata beliau rahimahullah, berselisih pendapat di dalam sifat-sifat tadi. Hal yu'man biha, apakah kita imani ma'al qata' bi annahu ta'ala laisa kamitslihi syai', sambil kita memastikan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah fi sifatihi wala dzatih, dalam sifatnya dan juga dalam dzatnya. Wa yukalu ma'rifatu kaifiyatiha wa kaifiyatu ta'alluqiha billahi ta'ala ilallah, dan kita serahkan pengetahuan tentang bagaimananya, tentang gambarannya dan bagaimana keterkaitannya dengan Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Wa nujriha ala ma ajrahu Allah Ta'ala wa rasuluh, dan kita menjalankannya seperti apa yang dijalankan, diperjalankan dan disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, min ghairi ta'wilin wala takyif, tanpa kita melakukan takwil ataupun takyif. Wa huwa madhabu salaf hadhil ummah, dan mereka telah sepakat, maka tidak ada khilaf. Kalau salaf telah bersepakat dan khalaf datang, khalaf tidak boleh untuk mendatangkan apa? Pendapat yang lain. Mereka mahjujun bil ijma' as-sabit, mereka akan terkalahkan dengan ijma' yang terdahulu. Ijma' itu telah berlaku dalam satu zaman. Kalau tidak ada perselisihan, maka orang setelahnya mereka tidak lagi apa? Berhak untuk melakukan perselisihan. Kenapa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang hasan, bahkan sebagian mensahihkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku tidak berkumpul di atas kesesatan. Maka kalau dalam suatu masa umat itu telah bersatu dalam suatu pendapat, maka kebenaran ada di situ. Maka orang yang setelahnya dengan pendapat yang lain, maka dia itu yang batil, dia itu yang sesat. Kenapa? Allah Ta'ala telah berfirman, fama ba'dal haqqi illa dhalal, tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Sementara apa? Ulama salaf telah apa? Sepakat tentang masalah asma wa sifat. Kita jalankan sebagaimana yang Allah Ta'ala dan Rasulnya datangkan, sebagaimana disebutkan oleh siapa itu?
Disebutkan oleh Al-Walid bin Muslim rahimahullahu taala mengatakan apa? Saya bertanya kepada fulan dan fulan disebutkan. Saya tanya pada Auza'i dan seterusnya. Dan juga apa? Diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Saya tanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, kepada Malik dan seterusnya. Tentang masalah hadihi al-asma was sifat, tentang masalah ayat-ayat asma was sifat ini. Maka mereka semua mengatakan kulluhum yaqulun amiruha kama ja'at bila kaif. Jalankan dia sebagaimana datangnya tanpa kita menanyakan bagaimananya. Menunjukkan apa? Maknanya telah jelas, adapun bagaimananya itu kita tidak diberi ilmu tentang itu. Semuanya telah sepakat. Maka kalau dikatakan khilaf, ini tidak betul. Orang yang datang setelahnya tidak layak dikatakan mereka apa? Mereka memiliki hak untuk khilaf dalam perkara yang salaf telah apa? Bersepakat. Tayyib. Qal wa hadza wa huwa madhhabu salafi hadhil ummah. Dan ini adalah madhab dari salaf umat ini. Wa ta'wil tariqatul mutaakhirin, dan ta'wil adalah metode para mutaakhirin. Wal haqqu annal aula bil mu'min ittiba'u at-tabaqatil ula. Yang betul, yang layak bagi seorang mukmin adalah mengikuti generasi yang pertama, dan itulah yang betul. Dan ini wajib, bukan hanya aula, ini wajib. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah mensyaratkan keridhaan dan surga dengan apa? Kalau orangnya mau mengikuti generasi tadi dengan baik. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah hanya akan meridhoi mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga kalau mereka mau mengikuti sahabat dengan cara yang baik, bukan memilih jalan para ahlul kalam. Tayyib. Fa innahu la yuhitu bisifati wa kaifiyatiha illa man ahata bi kaifiyati dzatil mausuf. Karena tidak ada yang mengetahui sifat, mengetahui dengan apa? Dengan sempurna, yuhit, yaitu melingkupi secara sempurna, dan penggambarannya bagaimananya, kecuali zat yang mengetahui tentang bagaimana zat mausuf itu. Ini sebagaimana dikatakan oleh Abu Sulaiman Al-Khattabi di dalam kitab beliau Al-Ghunyah an Ilmil Kalam, atau mungkin dibuat dengan tajuk yang lain itu Dhammul Kalam, yaitu apa? Al-kalam fi sifat kal kalam fi dzat tahdhu hadwaha. Pembicaraan tentang sifat itu seperti pembicaraan dalam masalah zat, berjalan seperti jalan yang pertama. Kalau Allah Ta'ala kita yakini punya zat dan tidak sama dengan zat makhluk, begitu pula sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Selesai. Fakullu sifatihi yajibul imanu biha. Seluruh sifat-sifat Allah itu wajib untuk diimani, min ghairi takyifin wala tasbih, tanpa kita menggambarkan bagaimananya, dan tanpa kita menyerupakan dengan makhluk misalkan, wala ta'wil, dan tanpa kita melakukan penyelewengan. Selesai dari Al-Uddah. Baik, kalam Sun'ani bagus walaupun awal-awalnya ini salah, masalah apa? Muhim dan sebagainya. Dan yang mudah-mudahan yang di Uddah ini yang terakhir. Adapun kalau yang sebelum Al-Uddah, yaitu apa? Syarah beliau terhadap, yaitu kitab Subulus Salam, syarah terhadap Bulughul Maram, banyak takwil di situ. Dan juga apa? Ketika beliau mensyarah kitab apa itu Al-Jami'us Shaghir, syarahnya bagus, tetapi apa? Untuk masalah asma wa sifat beliau keliru rahimahullah. Tayyib, as-sadisata asyarah, yang as-sadisata asyarah yaitu yang ke-16, syiddatu ma a'addahullahu minal adab li ahlil ma'asi. Kerasnya siksaan yang Allah persiapkan untuk pelaku kemaksiatan, mimma la ya'lamuhun nas, yang tidak termasuk perkara yang tidak diketahui oleh manusia. Walau alimuhu lastada khaufuhum wa talaquhum. Seandainya mereka tahu siksaan Allah, niscaya rasa takut dan kegoncangan hati mereka, kegundahan mereka itu akan menjadi sangat keras. Faqad rajjaha ma yujibul khaufa ma ala faqad rujjiha ma yujibul khaufa ala ma yujibur raja. Sebagian ulama merojihkan perkara yang mengharuskan rasa takut daripada perkara yang mengharuskan harapan. Tetapi yang betul adalah apa? Kita seimbang. Rasa takut kuat, demikian pula harapan kepada Allah juga kuat. Tayyib. Lamma jubilat alaihin nufus minal maili wal ikhlad ila syahawat. Dikarenakan jiwa itu memang sudah tercetak untuk apa? Condong dan sama. Ikhlat artinya adalah mail, condong kepada syahwat. Wa huwa maradun khatir, dan ini adalah penyakit yang berbahaya. La budda an yuqabala bima yudaduh, maka dia harus dihadapi dengan lawannya. Dan inilah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam Mukhtasar Minhajil Qasidin, yaitu apa? Setiap obat itu harus dilawan dengan kebalikannya. Dengan apa? Sebagaimana dijelaskan oleh Nawawi juga dalam syarah Sahih Muslim. Obat itu adalah lawan dari penyakit.
penyakit itu harus diobati dengan kebalikannya. Minat tahdziri wat takhwif, yaitu diberi penakut-nakutan, diberi berita yang mendatangkan kegentaran dan sebagainya, rasa takut itu. Baik. Yang ke-17, annallaha subhanahu wa ta'ala yutli'u nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ala ulumin minal ghaib. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan atau memperlihatkan kepada nabinya sebagian dari ilmu gaib. La tahtamilul ummatu ilmaha, yang mana umat tidak mampu untuk memikul ilmu itu. Iya, nabi secara umum beliau tidak tahu perkara yang gaib. Allah Ta'ala telah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi itu kecuali Allah saja. Dan juga Allah Ta'ala telah berfirman, menyuruh Rasulnya untuk mengatakan apa? "Wala a'lamul ghaib." Dan saya itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Dan seterusnya. Adapun ayat yang lain menunjukkan itu sebatas apa yang Allah Ta'ala inginkan kepada Rasulnya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Allah lah yang mengetahui perkara yang gaib. Allah Ta'ala tidak menampakkan perkara gaib itu kecuali orang yang dia ridhoi dari Rasulnya. Sebatas apa yang Allah Ta'ala inginkan. Tayyib. Dan perkara gaib ini Allah Ta'ala tampilkan kepada Rasulnya dalam keadaan Rasulnya itu mampu. Adapun umat ini memang mereka itu tidak mampu. Makanya Allah Ta'ala telah berfirman di dalam surat An-Najm itu, Allah Ta'ala telah berfirman, "Maka dzabal fuadu ma ra'a." Demikian pula ayat mazaghal basaru wa ma tagha. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan ayat-ayat ini, yaitu Rasulullah memiliki jiwa yang sangat kuat sehingga jiwa mereka itu sehingga hati beliau itu tidak goncang ketika melihat perkara-perkara gaib disingkapkan di malam Lailatul Mi'raj itu, malam Al-Mi'raj. Adapun umat ini mereka tidak akan sanggup memikul yang seperti itu. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Ini tadi dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Rawdatul Muhibbin, masalah keteguhan hati Rasulullah SAW. Umat ini tidak mampu.